Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Muha Podcast, masih bersama saya Alfa Isma Afifah Putri. Nah, jadi di podcast kali ini tuh agak beda teman-teman, karena kita itu tema besar dari podcast ini itu sebenarnya diskusi literasi pertama. Nah, sebenarnya ini juga diusung sama perpustakaan sebenarnya, tapi karena kita belum bisa bertatapan dan mungkin kalau misalnya menggunakan media Zoom kan harus di luar jam pelajaran siswa juga ya Bu, jadi agak susah juga nanti menyesuaikan jadwalnya. Jadi kita memanfaatkan media podcast yang ada di SMA Muha ini sebagai media supaya kita tetap bisa berjumpa sama teman-teman semua dan kita tetap bisa sharing-sharing informasi gitu ya Bu ya. Nah teman-teman, pada podcast kali ini itu temanya itu sebenarnya insecure, dan kita sudah ditemenin sama narasumber yang expert banget nih sebenarnya di bidang psikologi ya Bu ya. Nah, kita sudah ditemani oleh Ibu Zahro Farisna Rohmadani, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog, dan saat ini menjadi dosen ya Bu di Unisa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga nih, sebenarnya Bu Zahro ini itu alumni loh dari sekolah kita tercinta yaitu SMA Muha. Tahunnya tahun 2007 ya Bu kalau nggak salah. Iya, lulus tahun 2007. Lulus tahun 2007. Mungkin kalau ada teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang menonton mungkin satu angkatan sama Bu Zahro seperti itu, mungkin dulu temen. Nah, mungkin sebelum kita mulai Bu Zahro bisa menyapa dulu teman-teman kita Bu. Ya, baik. Assalamualaikum sahabat SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Semoga sahabat semua dalam sebaik-baik kondisi, sehat selalu ya, meskipun kita berjauhan dan sedang belajar online begitu ya Mbak Upa, tetapi selalu semangat terus ya teman-teman semua. Mbak Upa. Ya. Nah, jadi teman-teman, kemarin itu saya kan dikirimin CV dari Bu Zahro ini banyak banget loh teman-teman, sampai 6 halaman. Nah, kayaknya kan nggak mungkin ya Bu saya bacain semua karena ini banyak banget teman-teman. Beliau ini udah sering banget melakukan penelitian maupun baik menjadi penelitinya langsung maupun asisten peneliti, ini banyak banget teman-teman. Dan ini ada tema juga yang sebenarnya cocok mungkin suatu hari bisa dibahas lagi nih Bu di podcast ya. Ini ada penelitian dari Bu Zahro itu tentang efektivitas pelatihan kontrol diri dalam menurunkan kecenderungan kenakalan remaja. Nah, ini suatu hari mungkin bisa ya Bu kita bahas di sini lagi gitu. Nah, saat ini sebagai dosen di Universitas Aisyah Yogyakarta dan juga merupakan owner dari Biro Konsultasi Psikologi Paripurna. Juga merupakan psikolog di Lembaga Inspira Yogyakarta. Nah, ini banyak banget teman-teman, sebagai fasilitator, kofasilitator, pembicara, trainer, ini banyak banget dari Bu Zahro. Ya, ini pokoknya banyak banget teman-teman. Jadi kayaknya nggak mungkin dibahas satu-satu. Tapi ini tema-temanya menarik banget. Cocok buat teman-teman, buat usia-usia remaja seperti itu. Nah, Ibu, kan hari ini tuh kita temanya membahas tentang insecure. Nah, sebenarnya insecure sendiri itu apa sih Bu sebenarnya? Insecure ya sebagaimana yang kita, kalau kita browsing ya misalnya di media sosial atau googling kayak gitu, pasti langsung banyak ya Mbak Upa yang keluar gitu dari kata insecure ini. Nah, sebenarnya insecure ini sendiri itu dari dulu di psikologi itu ada ya yang nyerempet bahasannya ke insecure, meskipun kalau insecure sendiri misalnya kita teliti itu jurnal-jurnalnya yang ilmiah itu sebenarnya cenderung masih sedikit. Nah, tapi kalau di psikologi itu salah satunya yang dibahas oleh teori dari Alfred Adler. Nah, itu bicara mengenai inferior begitu. Nah, tapi kalau insecure sendiri ini dari sisi bahasa ya, itu kan secure itu artinya aman. Nah, kalau ditambahin in jadinya tidak aman gitu Mbak. Jadi sebenarnya perasaan-perasaan kita yang sering ya, kalau kita misalnya di lingkungan baru misalnya
itu sering merasa nggak aman. Atau misalnya pas awal-awal pandemi kayak gitu Mbak, kan kita cuman sering di rumah rebahan gitu ya, jadi kamar rebahan, terus sering ngelihat medsos kayak gitu. Nah kita sering banding-bandingin sama orang lain, kemudian kita ngerasa nggak percaya diri kayak gitu. Nah sebenarnya seperti itu, insecure itu gampangnya gitu Mbak. Sederhananya merasa tidak aman gitu Iya ya, Bu. betul. Nah, kalau contoh-contoh dari insecure sendiri itu seperti apa aja nih, Bu, Ya, contohnya? kalau contohnya sendiri, misalnya ketika kita itu sering melihat orang lain dan kemudian membandingkan ke diri kita sendiri nih, misalnya dari bentuk fisik nih, misalnya, apalagi kalau remaja ya teman-teman semua, kalau teman-teman itu sedang di masa SMA kan biasanya sedang labil banget ini. Jadi sering ngebandingin diri kita sendiri itu sama orang lain, misalnya kalau cantik ya, misalnya orang tuh kan disebut cantik misalnya kalau tinggi, kemudian langsing, kemudian putih gitu ya. Nah kita kan misalnya nggak seperti itu gitu ya, misalnya kita mungkin pendek ya kayak saya misalnya gitu ya, kemudian ya tidak terlalu putih misalnya, tidak sesuai standar kayak gitu, kemudian kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain kayak gitu. Atau misalnya kita sedang di dalam fase adaptasi kayak gitu, kemudian kita merasa tidak aman, tidak nyaman gitu ya, kemudian menjadi stres, cemas kayak gitu. Tetapi Mbak Alfa, sebenarnya ada kabar baik ya, artinya insecure ini tidak selalu sesuatu yang buruk gitu. Kalau misalnya dia itu masih ringan tarafnya, sebenarnya malah justru bagus ya, artinya kita kan punya sesuatu yang membuat kita itu akhirnya berkembang menjadi lebih baik karena rasa tidak aman itu tadi gitu. Jadi kita tidak terjebak dalam zona yang hanya aman aja gitu. Tapi kalau misalnya itu sudah mengganggu begitu ya aktivitas keseharian kita gitu, misalnya karena kita insecure kemudian jadi sakit gitu ya, kan ada ya yang jadi psikosomatis gitu. Jadi karena sakit psikis kemudian fisiknya ikut kayak gitu. Nah itu baru yang kemudian butuh penanganan lebih lanjut begitu Mbak Aufa. Gitu. Kalau sebenarnya penyebab-penyebab dari insecure sendiri tuh apa sih, Bu? Kok mereka tuh bisa gitu. Ya betul. Kalau penyebabnya sendiri sih memang tidak ada penyebab yang tunggal ya Mbak Ova. Jadi sebagaimana insecure ini adalah suatu sebenarnya gambaran kepribadian ya. Kalau misalnya dia itu sudah agak parah gitu ya insecure-nya, itu kan orang biasanya mau menampilkan foto di media sosial aja malu gitu ya, takut kalau dikomentari sama orang, kok kamu gendut sih misalnya, tuh kamu jerawatan sih kayak gitu misalnya, kan ada yang seperti itu. Dan hanya digitukan sama temennya aja sudah ngerasa down banget gitu. Ya itu kan mungkin bisa jadi insecure-nya sudah menjadi bagian dari kepribadian gitu. Nah kalau yang seperti itu bisa karena dari pola asuh gitu ya, pola asuh dari orang tua misalnya, atau lingkungan terdekat gitu. Jadi dari kecil misalnya sering dikritik gitu, orang tuanya sangat kritis gitu ya, misalnya terhadap mungkin bentuk tubuh, mungkin penampilan, atau mungkin prestasi misalnya, dia sudah juara 2 atau 3 tapi orang tuanya tetap tidak terima, kenapa kamu kok nggak juara 1 misalnya kan gitu. Jadi anak kan bisa jadi kemudian insecure gitu, dan insecure-nya itu bisa di banyak aspek gitu, tidak hanya yang dikritisi oleh orang tuanya begitu. Itu salah satunya ya Mbak Ova. Kemudian misalnya karena sering dibully gitu dari kecil, Nah itu atau bahaya itu ya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Biasanya ada ya orang tua juga yang ngebandingin anaknya dengan anak tetangga atau mungkin anak saudaranya, kok kamu nggak seperti dia sih gitu misalnya. Kemudian kalau bullying misalnya dari temen gitu ya, karena mungkin kita punya kondisi fisik yang berbeda gitu ya dari temen, apalagi mungkin kalau ada sahabat semua yang mungkin mengalami difabel gitu ya, difabel daksa kayak gitu, itu juga sering ya menjadi
Iya. korban bullying begitu. Itu beberapa di antaranya begitu Mbak Aufa. Nah, tadi kan insecure itu sebenarnya bisa positif juga ya, Iya, Bu, betul. tapi sebagian besar memang lebih ke negatif. Iya. Nah, sebenarnya insecure ini bagi yang negatif ini tuh berbahaya nggak sih, Bu, sebenarnya? Ya, kalau insecure sendiri, kalau misalnya dia masih dalam taraf yang ringan ya, tadi saya katakan, itu sebenarnya masih baik gitu ya. Artinya itu bisa menjadikan kepribadian kita tumbuh menjadi lebih baik gitu ya, berkembangnya jadi lebih baik gitu. Tetapi kalau memang itu sudah mengganggu activity daily living gitu ya, atau aktivitas keseharian karena insecure, kemudian kita jadi hanya sering rebahan. Di sini dalam arti tidak melakukan aktivitas yang positif, karena sekarang kan bisa ya Mbak Ava, sambil rebahan, sambil ngedit video, sambil bikin konten gitu kan, hanya dengan menggunakan handphone seperti itu. Tetapi kalau kemudian kita hanya tidur-tidur, kemudian tidak punya aktivitas yang positif kayak gitu, nah sebenarnya sudah dalam tanda kutip ya, perlu mungkin ketemu dengan orang lain yang mungkin lebih expert, atau mungkin teman dekat yang bisa mensupport seperti itu. Karena kadang setelah pandemi ini juga ada ya beberapa kalau saya, mahasiswa saya itu yang cerita bahwa temennya itu yang dulu deket kok kemudian jadi agak menjauh gitu ya. Biasanya kan sering kumpul-kumpul, nah sekarang udah di tempat masing-masing jadinya agak berkurang gitu ya support. Nah itu juga penting sih Mbak, Iya, support dari teman benar. gitu ya, lingkungan begitu. Nah, Bu, kalau pasti teman-teman penasaran kalau kita merasa insecure itu kita harus gimana gitu loh, Bu. Ya. Nah kalau kita sendiri yang merasa insecure itu kita bisa sebenarnya sering-sering ya, kita misalnya setiap hari itu meluangkan waktu 15 menit aja gitu Mbak, untuk melihat-lihat lagi kelebihan kita itu sebenarnya apa gitu ya. Karena kita itu kan seringnya itu melihat kelemahan kita aja gitu ya. Jadi kelemahan kita yang kemudian terlihat dominan gitu, padahal sebenarnya kelebihan kita juga banyak gitu. Selain itu misalnya kita juga bisa ngecek ya, kebaikan apa sih gitu yang sudah kita lakukan ke orang gitu dalam sehari itu. Ini bukan dalam arti kita mau mengingat-ingat kebaikan kita kemudian mengingat-ingat kejelekan orang lain, bukan, tapi dalam hal ini biar kita itu bisa menjadi lebih percaya diri. Karena apa, dan lebih bermakna gitu. Karena kalau kita melakukan kebaikan ke orang lain gitu ya, taruhlah kita membantu menyingkirkan kerikil yang ada di jalan gitu, atau paku, itu aja kan sebenarnya kalau kita maknai itu sudah membuat hidup kita jadi lebih bermakna. Karena orang jadi tidak jadi terpeleset misalnya, atau tidak jadi gembes bannya begitu. Itu beberapa di antaranya. Kemudian kita juga tidak perlu membandingkan diri kita itu dengan orang lain gitu, karena ya kita itu masing-masing berbeda gitu. Bahkan kembar aja pun berbeda gitu ya sahabat semua. Jadi ya untuk apa juga gitu ya. Tapi ini kita sering loh kadang ya, kita ngebandingin dengan orang lain Tanpa gitu. sadar ya. Betul. Misalnya kok dia udah mencapai ini sih gitu, Iya. padahal kita kok belum apa-apa gitu ya. Kita ngebandingin sama diri orang lain nggak akan ada habisnya gitu. Tapi kita bisa bandingkan diri kita sendiri dengan diri kita yang kemarin begitu. Nah, benar. Yang kemarin itu kita melakukan ini, oh ternyata aku sekarang sudah di tahap ini nih gitu. Itu kan artinya kita punya peningkatan gitu, dan itu bisa menjadikan percaya diri kita meningkat. Kemudian efeknya adalah insecure kita berkurang begitu. Iya, Itu diantaranya Mbak. Kemudian kita juga bisa mencintai diri kita itu apa adanya begitu. Karena kalau kita runut ya, ini mungkin lebih ke pelajaran biologi ya. Jadi kok bisa jadi Allah itu menciptakan kita gitu ya, tidak mungkin orang lain gitu ya. Padahal kan kalau kita runut ya, mohon maaf ya sahabat semua, dalam proses pembuahan itu kan, mohon maaf ya, sperma itu kan sangat banyak gitu. Dan itu kok yang jadi itu kita gitu loh. Nah, dari itu kan, ribuan ya. betul. Itu kan berarti memang Allah itu izinkan gitu loh untuk kita tuh
ya kita tuh hadir gitu di dunia ini dan membawa kemanfaatan gitu. Hidup kita tuh nggak sia-sia gitu Iya, loh. benar-benar. Karena Allah udah memang memilih kita gitu loh. Ya meskipun memang kalau kita masih dalam tahap insecure kadang susah ya mikir Iya, kayak benar. gitu, tapi beneran ya, ini dulu pernah ada salah satu klien itu yang mau bunuh diri ya Mbak. Nah saya bilang seperti itu tadi, kemudian dia insight gitu, oh iya ya, kenapa aku harus bunuh diri sedangkan Iya. Allah itu sudah memilihku gitu loh untuk ya memang hidup gitu di dunia Betul. ini begitu. Nah itu karena salah satunya juga insecure itu tadi, kalau tidak ditangani dan kita sering gitu ya ngebandingin dengan orang lain karena juga dulunya mungkin tidak nyaman gitu ya, banyak peristiwa traumatis kayak gitu, akhirnya bisa menjadi mungkin keinginan bunuh diri itu tadi. Tapi insya Allah sahabat semua tidak mengalaminya ya. Amin. Ya gitu Mbak. Kita kan mumpung lagi ngebahas ini ya Bu, cara mengatasi insecure. Iya. Jadi beberapa waktu yang lalu Iya. itu saya pernah bikin question gitu kayak Q&A gitu ya Bu ya di Instagram. Nah di Instagramnya Perpusmuha, perpusmuha.yk. Nah di situ tuh saya tanya apa teman-teman kalian pernah nggak sih ngerasa insecure gitu kan? Kalau misalnya pernah, kenapa gitu kan? Terus ada cukup banyak yang mengisi, yang jawab saat itu. Nah, mungkin ini ada beberapa yang saya tulis ya Bu ya. Boleh, Tapi ini boleh. cuman perwakilan aja karena sebagian itu mirip Oh, gitu. kasusnya. Iya, Nah, iya. mungkin nanti Bu Zahro bisa membantu menjawab, bisa membantu teman-teman. Tapi tenang aja karena di sini nggak akan disebut akun betul. Instagramnya karena ini benar-benar private gitu ya. Betul, ya. Nah, jadi pernah ada yang bilang gini Bu, aku teman-teman dekat aku itu kalau ngajak nongkrong mainnya ke tempat-tempat yang mahal, tapi aku nggak enak kalau bilang enggak gitu loh. Sedangkan aku pas nggak punya uang. Nah ini Bu, ini kan dia kayaknya ngerasa insecure karena kondisi finansial ya Bu ya. Nah ini kira-kira gimana Bu solusinya? Ya betul. Nah itu saya juga dulu pernah mengalami ya teman-teman, karena saya juga dulu pernah remaja begitu. Nah memang kalau saya sendiri tidak memaksakan diri ya Mbak ya, artinya kalau kita tidak punya uang ya sudah saya jawab, tapi dengan resiko ya itu. Jadi resikonya mungkin akan dibully dan mungkin dijauhi begitu. Nah itu memang harus kita yang ini ya pinter-pinter cari apa ya circle pertemanan Circle begitu pertemanan, ya. Jadi, benar banget. memang ada resikonya ya teman-teman setiap apa yang kita lakukan itu. Kalau saya dulu padahal sudah jenjang yang tinggi ya, tidak di SMA lagi kayak gitu. Jadi ketika itu saya memang nggak ada uang bahkan untuk waktu itu kuliah ya. Nah waktu kuliah tuh saya berusaha cari sendiri gitu ya, meskipun ada beasiswa tapi tidak kuliah. Nah terus saya tetap nggak mau ikut gitu, tapi pada akhirnya itu nggak enak gitu loh temennya gitu. Memang ada resiko itu gitu dan memang harus kita terima gitu. Toh juga masih banyak kan temen yang lain gitu. Bener. Seperti itu. Jadi kita pilih aja temen yang memang sesuai gitu ya dengan kita. Artinya dia juga mungkin kalaupun ada yang mungkin lebih kaya dari kita dan mau temenan sama kita, ada juga kan yang tidak hedonis seperti itu gitu. Jadi yang memang sesuai lah dengan kita gitu ya, sefrekuensi gitu ya bahasanya gitu Mbak. Ya memang ada resiko. Nah itu resiko itu memang harus kita terima ya sahabat semua, saya kira gitu ya Mbak ya. Jadi ya memang kita yang harus kuat ya, dalam arti memang tujuan kita untuk misalnya ini dalam hal sekolah ya, di sekolah ya. Kalau di sekolah kan tujuan kita misalnya ke Jogja ya teman-teman, kalau udah offline kan pada di Jogja semua nih gitu ngumpul. Nah tujuannya apa sih ya? Mencari ilmu misalnya. Padahal orang tua di rumah itu sudah, atau di mungkin kampung halaman gitu ya, itu sudah cari uangnya sangat susah gitu ya, kemudian mengumpulkan dan membayar untuk kita seperti itu. Kita jangan sampai menyia-nyiakan itu begitu. Karena apa? Masa depan itu yang apa menentukan ya kita sendiri begitu. Belum tentu juga kok orang yang sekarang itu punya uang banyak gitu ya misalnya. Besok. Ya betul.
dari orang tuanya gitu ya, besoknya akan lebih berhasil dari kita belum tentu gitu, karena ya kita tujuan kita apa gitu ya di sini, misalnya kita cari ilmu ya sudah gitu, kita di situ, kemudian kita mungkin mencari-cari peluang, misalnya ya kalau ada mungkin beasiswa atau mungkin waktunya itu lebih dimanfaatkan Iya. untuk hal-hal yang lebih bermanfaat ya, daripada mungkin nge-mall dan menghabiskan uang gitu ya, kecuali kalau nge-mall sekali-sekali dan hanya membeli yang secukupnya begitu gitu. Iya. Mbak Ufa, saya kira. Nah itu ya teman-teman, jadi memilih circle pertemanan yang lebih baik gitu. Iya. Nah terus ada juga nih Bu, ini sebenarnya bisa dibilang cukup paling dominan, itu kebanyakan mereka itu tidak merasa pede sama diri sendiri karena sering diejek, Sering diejek. Aku sering banget diejek Kak, gendut, gemuk, bahkan dibilang kayak galon, nah kayak gitu, sampai sempat dulu itu ngerasa cemas dan sampai nggak doyan makan katanya Bu. Nah ini sebenarnya emang body shaming itu kan emang itu body ini ya Bu shaming. ya, permasalahan yang ya saya sendiri pun pernah merasakan, tapi mungkin kalau saya sendiri mungkin kayak ya udah dianggap bercandaan gitu ya Bu, tapi kan terkadang kan kita tidak bisa memfilter perasaan sendiri gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin bisa dikasih solusi Bu. Betul. Nah itu saya sendiri juga sering ya kalau body shaming itu dari dulu kecil. Kalau sekarang sih malah enggak ya, misalnya dulu tuh di ejek cebol kayak gitu itu juga ada ya yang seperti itu, banyak lah pokoknya. Kemudian kalau sekarang sih malah pada tanya ya, kok gemuk sih, hamil lagi kok, kayak gitu. Sering itu jadi tanya. Kalau menurut saya sih karena mungkin kalau sudah melewati tahap dewasa udah biasa ya Mbak ya, tapi kalau itu tuh terjadi di masa remaja itu jadi beneran ya, beneran karena citra dirinya mungkin masih dalam proses pembentukan ya, dan harga dirinya, percaya dirinya kan masih terombang-ambing gitu ya, belum punya ini betul, jati diri. iya betul masih proses itu tadi, pencarian jati diri. Tapi kalau sudah mulai 25 ke atas itu ya itu sudah, atau mungkin 22 seperti itu sudah, saya kira sudah biasa. Nah kalau saran saya sih ya, teman-teman yang mungkin masih di masa remaja ini ya nikmati gitu ya, dinikmati gitu. Masa remaja itu memang masa-masa yang galau, labil begitu, dan ya memang kadang kita sangat wajar ya kalau kemudian body shaming dan kita tuh merasa nggak nyaman itu, karena kadang saya pun kalau misalnya ada banyak kerjaan kemudian ada orang yang mungkin bercandanya kelewatan seperti itu ya, mesti kita marah ya, karena kita sedang dalam kondisi yang memang sangat banyak gitu ya stresornya, kemudian ada yang seperti itu kan kesal juga gitu. Nah, apalagi yang teman-teman yang masih remaja ini gitu, saya kira memang ini kondisi yang memang kadang menyebalkan gitu ya, meskipun mungkin teman-teman juga sudah di rumah masing-masing, tapi masih ada aja gitu ya, misalnya yang mau WhatsApp gitu ya, atau melalui media sosial mengata-ngatain, mungkin manggil nggak manggil nama, malah nut ya, gitu betul, ya Bu ya. juga yang seperti itu ya Mbak ya. Dan ya memang kalau yang paling baik itu memang kita asertif ya Mbak, asertif itu kita mengatakan gitu ya, bahwa ke teman kita misalnya, tolong dong nggak usah panggil aku gendut gitu, aku tahu kok aku gendut, tapi aku tuh nggak suka gitu dipanggil seperti itu, kayak gitu misalnya. Tapi nanti malah dibilang baper kayak gitu Bu, kalau anak-anak sekolah kan biasanya kayak gitu, apalagi ya, cowok Bu yang bilang kan biasanya. Betul, memang yang paling ideal seperti itu ya Mbak, jadi artinya kita kasih tahu ke orang itu, kemudian ya kita siap dengan resikonya gitu ya, mungkin dibilangin kemudian kita jadi dibilangin lagi ya baper gitu ya. Tapi ya memang kondisinya itu seperti ini ya kalau sekarang itu, jadi ya kita terima aja ya mungkin ya. Yang pertama memang kita perlu sangat mencintai diri kita gitu ya, karena kembali lagi ya, kita itu diciptakan, memang Allah itu mengizinkan gitu loh kita itu untuk ada di dunia ini. Artinya apapun bentuk tubuh kita misalnya, itu sebenarnya kita bisa
melakukan kompensasi. Misalnya kita kurang percaya diri nih dengan bentuk tubuh kita gitu ya, atau mungkin secara fisik, tapi kita cari kompensasi, kira-kira aku tuh punya kelebihan apa sih gitu. Nggak masalah sih aku gendut, nggak masalah aku pendek gitu, tapi aku kan punya kelebihan di bidang ini gitu, yang orang lain ya mungkin juga punya, tapi kan aku tuh kalau dibanding aku yang kemarin ini udah bagus nih, aku punya kelebihan ini gitu. Jadi kita gali lagi gitu ya potensi diri kita, kemudian biar nantinya tuh kita jadi tumbuh gitu ya kepercayaan diri kita. Kemudian kalau misalnya cuma di body shaming, ya udah biarin aja, aku juga punya kelebihan yang lain seperti itu, Mbak. Ya, nah gitu teman-teman. Jadi sebenarnya lebih baik sebenarnya memang dikatakan ya Bu ya, kamu kok gitu, kenapa ngomong kayak gitu, Nah, tapi kalau saya ya Mbak ya dulu punya pengalaman juga nih, karena saya udah berkali-kali sebenarnya yang di body shaming itu teman saya gitu, tapi karena saya tuh kesel ya, ngedenger kayak gitu ya, hal-hal yang nggak terlalu positif itu kan kesel ya, dan itu posisinya memang tidak bercanda gitu. Nah, waktu itu kemudian saya omongin balik ya orang itu, jadi saya body shaming balik. Saya body shaming balik itu ternyata manjur terus diem gitu ya, dia diem dan besoknya itu dia bilang gitu ya, kalau orang tuanya aja nggak pernah ngebilangin dia kayak gitu gitu. Tapi kan dia udah berkali-kali ngomongin ke orang lain tuh dengan ejekan yang juga nggak kalah pedesnya gitu. Kadang orang tuh juga apa butuh digitukan, Mbak, biar dia juga ngerasa empati gitu. Oh ternyata kalau aku dikatain gini tuh nggak enak ya, gitu loh. Memang itu harus ngerasain dulu Bu, baru betul. ngerti ya. Iya, tapi jangan ditiru kalau nggak terpaksa ya teman-teman. Iya benar-benar. Ini kan sudah terpaksa gitu, jadi kemudian dia juga aware ya, oh ternyata gini ya gitu. Betul Gini, gitu. Ya. Mungkin orang yang udah pernah ngerasain dikatain, mereka malah lebih menjaga lisan mereka ya Bu ya, karena tahu kalau dibilang kayak gini pasti sakit gitu. Kalau dibilang gitu tuh nggak enak gitu, makanya dia kemudian ya berusaha ya untuk menjaga gitu loh lidahnya gitu. Nah terus ada lagi nih Bu, tapi ini sebenarnya mirip sama yang di atas, cuman bedanya ini tuh pernah ada temen yang ngedit foto artis, tapi mukanya diganti muka aku yang pas aku jelek banget, hitam dekil. Nah semenjak itu jadi ngerasa nggak pede kalau diajak foto. Jadi ini ada temen yang jahil gitu ya Bu, ngedit kayak gitu kurang kerjaan banget sebenarnya. Ya memang mungkin maksudnya juga bercanda itu tadi ya, tapi kelewatan ya Mbak. Mungkin harusnya kalau milih foto jangan yang pas kayak gitu juga gitu. Baiknya ya tapi ya namanya dunia remaja. Dunia remaja memang gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau itu sama sih sama yang tadi Mbak. Jadi ya memang baiknya kita omongin ya meskipun dengan resiko itu tadi ada konsekuensi gitu. Terkadang justru ini ya Bu, kalau misalnya kita punya teman dekat terus kayak yang Ibu tadi, terus kita curhat nih sama teman kita, terus tanpa sepengetahuan kita malah teman kita nih yang diam-diam menyampaikan dan diam-diam menyampaikan kamu jangan kayak gini kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bagus juga itu. Nah, itu juga bagus itu. Ya, betul Mbak Ova. Jadi kita bisa ya curhat ke teman dekat kita yang nanti teman dekat kita itu menyampaikan ke orangnya itu gitu. Kalau kita nggak berani gitu ya Bu ya. Kalau daripada nanti kita yang kena resikonya ya, artinya mungkin baper banget sih misalnya gitu, malah jadi tambah makin drop gitu ya. Makin insecure lagi nanti. Belum lagi nanti disebarin itu baperan kayak gitu. Aduh makin namanya remaja digituin ya Bu ya. Betul. Nah, terus yang terakhir ini sebenarnya tadi udah dibahas juga sama Bu Zahro. Jadi aku tuh tanpa sadar suka ngebandingin diri aku sama orang-orang di sekitar aku dan ngerasa kalau aku tuh lebih rendah gitu. Iya, sebenarnya itu udah dibahas tadi. Nah, ini sebenarnya tadi sempat kebahas sedikit ya Bu. Kalau misalnya ada teman kita yang insecure, kita sebagai teman harus gimana nih Bu? Ya kalau ada teman kita yang insecure, mungkin teman dekat gitu ya Mbak. Nah itu
kita gampang ya teman-teman, jadi kita bisa memberikan dia support gitu loh ya, karena kita juga teman deket ya, yang memang paling membuat teman kita itu nyaman ya, kita bisa ya katakan sesuatu hal yang positif gitu loh, yang mungkin ini sebenarnya kelebihan teman kita itu, tapi dia juga nggak menyadari kan, bisa aja jadi ini kita katakan gitu, nah kamu tuh sebenarnya kan punya gini gini gini, kenapa mesti nggak pede misalnya kayak Iya. gitu, karena kadang dari perkataan orang ya, misalnya orang ngomong cantik kayak gitu dan kita tuh nggak merasa kita cantik, itu udah sesuatu, oh ada ya orang yang ngomongin aku cantik kayak gitu. Bahkan ada loh Mbak, karena orang tuh sebenarnya dia itu perempuan cantik gitu, tapi karena saking seringnya apa ada kata-kata negatif, bahkan dirinya sendiri itu juga self talk-nya itu negatif gitu ya ke dirinya sendiri, itu jadi dia kelihatan nggak cantik lagi loh Mbak, itu banyak kasusnya gitu. Jadi apa self talk ini juga mempengaruhi Iya, gitu. iya. Jadi ya memang kalau teman deket ya paling bisanya membantu ya, memberikan support dukungan mungkin dengan cara memberikan apa, memberitahu gitu ya kelebihanmu Kelebihan itu temen. ini gitu, kamu tuh orang yang mungkin sangat baik gitu ya, suka nolong orang misalnya kayak gitu, itu kan juga sesuatu yang bisa diunggulkan gitu ya, nggak cuman mungkin fisik melulu gitu ya, kalau body Betul, shaming betul, kan betul. lebih ke fisik ya, itu juga bisa menjadi penyebab insecure gitu saya Dan itu kira. kayaknya memang paling sering ya, Iya Bu betul, ya. kalau untuk remaja. Baik bentuk tubuh maupun muka, padahal Iya itu semua kan udah dikasih sama yang di betul atas betul, sebaik mungkin iya gitu. betul. Nah, itu teman-teman, jadi ngobrolnya asik banget sama Bu Zahro, ya ampun. Banyak banget pelajaran yang diambil teman-teman. Nah, tadi Ibu Zahro juga bilang kalau kita insecure itu pertama kita harus bisa melihat kelebihan dari Iya diri kita. betul. Terus mungkin ini kayak positif self talk gitu ya Iya Bu ya. Jadi betul. kalau misalnya kita tuh mikir kebaikan apa sih yang udah kita perbuat hari ini gitu loh. Kayak di saat kita ngerasa insecure ya Bu ya, kita mikir kayak gitu. Kayak kita udah ngapain nih hari ini yang memberikan dampak positif walaupun sekecil apapun itu, walaupun cuman pindahin kerikil tadi Iya ya Bu iya ya, seperti itu. Terus tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ini tuh emang sebenarnya sulit ya Bu, karena kayak gitu tuh kadang tanpa sadar kayak gitu. Terus juga berpikir, ini bagus banget sih sebenarnya, berpikir bahwa hari ini itu kita harus bisa lebih baik dari kemarin. Itu udah setidaknya menaikkan diri kita ya Bu ya. iya betul. Love yourself itu penting banget. Terus tadi juga buat teman-teman yang sempat saya bacain komenannya di Instastory Perpusmuha, tadi dari Bu Zahro sudah disampaikan kalau kita harus bisa memilih circle pertemanan yang baik. Kalau bisa toh juga apa namanya, kalaupun memang dia tuh teman-teman yang baik, pasti dia juga akan ngerti ya Bu kondisi keuangan kita gitu loh. Terus buat teman-teman yang ngerasa apa ya istilahnya body shaming, kan nggak cuman ini ya Bu ya, wajah juga termasuk ya Bu ya, tadi bisa dibilang gendut atau dibilang kurus, dibilang pendek kayak gitu-gitu, atau dibilang jelek, itu sebenarnya lebih baik asertif tadi ya Bu, lebih baik dikatakan saja, disampaikan, daripada makin lama malah makin menyakiti diri sendiri kalau ditahan lama-lama seperti itu. Dan aku tuh sebenarnya inget Bu pernah apa namanya di SMA Muha ini ikut apa namanya sholat Jumat. Nah, sholat Jumat jamaah kan ada khutbahnya itu kan ya Bu ya. Nah, itu tapi aku lupa Pak siapa yang menyampaikan, tapi itu ngena buat saya sampai sekarang gitu. Beliau itu mengingatkan kita kalau berdoa kalau misalnya ya Allah jauhkan lisan kita dari kata-kata yang menyakiti orang di sekitar kita. Nah, itu ngena banget buat saya pribadi, dan itu emang dalam Islam pun sebenarnya kan dilarang ya Bu ya, menyakiti perasaan sesama. Lebih baik diam kalau misalnya daripada menyampaikan hal-hal yang kurang baik seperti itu. Nah, itu tadi.
Terus kalau ada teman kita yang insecure, kita juga tadi sama Bu Zahro dijelaskan kalau ada teman yang insecure, kita kalau bisa support terus ya Bu, support, dan kita sampaikan kelebihan kamu tuh ini loh, kamu tuh nggak usah dengerin dia gitu loh, kalau kamu tuh punya kelebihan ini, kamu bisa ini gitu loh. Tunjukin aja kelebihan kamu, besok juga apa namanya, masa depan nggak ada yang tahu, siapa tahu Betul. kamu malah lebih sukses dari orang yang ngatain kamu gitu. Betul. Jadikan itu sebagai pemacu ya Bu Betul, ya. Nah itu teman-teman, kurang lebih tadi yang udah disampaikan Bu Zahro yang banyak banget manfaatnya. Kurang lebih itu tadi. Nah mungkin Bu Zahro sebelum kita tutup nih Bu, ada nggak yang mau Ibu sampaikan ke teman-teman kita semua? Ya. Mungkin tambahan juga ya Mbak ya, biar apa, untuk penanganan insecure yang mungkin sehari-hari kita rasakan kayak gitu. Ini kita bisa lakukan apa, sesuatu hal yang positif gitu ya menurut kita dalam sehari-hari kita itu ya. Pokoknya hal-hal positif itu apapun lah ya, tidak hanya mungkin berkaitan dengan orang lain, tapi juga berkaitan dengan diri kita sendiri, pengembangan diri kita. Misalnya ada orang yang mungkin teman-teman semua ada yang suka ikut lomba misalnya, ikutlah gitu ya. Betul. Atau mungkin misalnya ikut kursus gitu ya, atau mungkin apa, pelatihan apa kayak gitu, ikuti saja gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan hal-hal positif itu nanti pengaruhnya itu ke percaya diri kita itu tadi. Jadi kalau percaya diri kita meningkat, insecure-nya menurun gitu. Karena apa? Kita jadi nggak ada waktu kok buat banding-bandingin atau mungkin memikirkan tentang apa, diri kita gitu ya. Yang paling sering membuat insecure kan sebenarnya itu ya, ngebanding-bandingin sama orang, dan mungkin juga body shaming itu tadi. Tapi kalau kita sudah melakukan kebaikan ya, sekecil apapun, kebaikan ini tidak hanya sangkut pautnya dengan orang lain, itu juga bagus sih gitu, tapi ini juga bisa untuk pengembangan diri kita sendiri. Nah itu juga bisa untuk menambah rasa percaya diri dan juga harga diri kita gitu. Efeknya adalah menurunkan insecure gitu. Betul banget. Apalagi ini kan di usia SMA ya, Iya, Bu. betul. Mesti lomba-lomba kayak gitu, Iya. kompetisi itu banyak banget. Sesuaiin aja sama bakat teman-teman. Bakat dan mungkin minat, passion gitu ya. Aku sukanya di mana sih gitu. Seperti itu. Iya, lomba juga banyak banget kok teman-teman, buat apa, pelajar itu banyak banget. Mau yang hobi desain, ada lomba poster, lomba ini, lomba fotografi misalnya gitu ya, yang suka banyak banget foto gitu. Tuh, jadi apa ya, menyibukkan diri dengan hal positif. Betul, gitu. ya. Nah, mungkin closing statement iya, ya Mbak. closing statementnya belum. Sudah mau selesai gitu ya. Jadi teman-teman semua gitu ya, sahabat SMA Muhammadiyah 2, karena di masa remaja ini memang, apalagi di masa remaja era sekarang gitu ya Mbak, itu kan sangat banyak ya gitu stresor, diantaranya adalah sesuatu yang membuat kita insecure gitu. Tapi kita itu bisa merubah insecure ini sebenarnya jadi powerful gitu ya Mbak ya, dengan cara-cara yang tadi sudah disampaikan gitu, sudah saya sampaikan, kemudian disimpulkan oleh Mbak Aufa gitu. Diantaranya ya kita itu lebih mencintai diri kita sendiri, kemudian kita mencari tahu gitu ya kelebihan diri kita gitu ya, misalnya luangkan waktu lah untuk muhasabah misalnya 15 menit gitu ya, melihat kelebihan diri kita, kemudian hal-hal positif atau hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan, misalnya ya itu dilakukan sebelum tidur ya, berarti kan sudah seharian gitu ya, seperti itu. Kemudian kita jangan membanding-bandingkan dengan orang lain gitu, karena orang lain itu sudah pasti berbeda gitu ya, dari zero poinnya aja sudah beda gitu ya Mbak. Bong yang kembar aja beda ya, apalagi yang beda ayah lain ibu gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kita mau membandingkan itu, bandingkan diri kita itu dengan diri kita sendiri gitu di masa lalu. Oh ternyata aku sekarang tuh sudah sampai di titik ini gitu, kemarin kan masih di sana gitu, seperti itu. Kemudian kita bisa juga melakukan hal-hal positif gitu ya setiap hari, pengembangan diri, mungkin juga bisa ke orang lain seperti itu terus dilakukan gitu. Insya Allah nanti percaya diri dan harga dirinya meningkat, kemudian insecure-nya berkurang. Nah yang terakhir ini kita harus
melihat proses penciptaan kita itu tadi ya Mbak. Kenapa kok Allah kemudian memilih kita gitu loh ya hadir ke dunia, Betul, tidak betul. orang lain. Mungkin orang lain itu bisa jadi kita anggap mungkin adik kita atau kakak kita gitu ya, kalau mungkin ada saudara yang sudah mendahului kayak gitu kan, tapi kita masih diberi kesempatan loh hidup sampai saat ini gitu. Itu kan artinya Allah masih mengizinkan kita untuk membuat sesuatu yang bermanfaat Betul, nih betul, di betul. bumi ini seperti itu. Jadi nggak perlulah kita insecure ya teman-teman semua. Semoga tetap semangat ya semuanya. Semangat. Ya gitu Mbak Alfa. Ya, nah teman-teman, apa namanya, jadi narasumber kita pada hari ini tuh menurut saya pribadi ya itu luar biasa karena benar-benar apa ya, ini kan sangat menyentuh ke siswa gitu loh Bu. Kalau masalah psikolog seperti ini kan sangat menyentuh ke siswa, jadi ngena gitu ke mereka. Apalagi tadi banyak banget masukan-masukan yang sudah diberikan Bu Zahro. Nah, tapi karena waktu kita terbatas, nah jadi kita harus tutup nih acara kita pada hari ini seperti itu. Dan saya mau ngingetin lagi buat teman-teman semua, kalau misalnya mau dapat info-info terupdate dari SMA Muha, boleh banget follow Instagram SMA Muha yaitu @humas SMA Muha Yogya, atau boleh juga ngikutin di Facebook dan Twitter kita di SMA Muha YK. Dan kalau info-info terbaru dari perpustakaan SMA Muha, boleh banget follow di @perpusmuha.yk. Dan buat teman-teman nih yang apa namanya mau lebih kenal sama Bu Zahro, boleh follow Instagram Bu Zahro yaitu @zahrofarisna, atau boleh juga main ke YouTube-nya Bu Zahro ya Bu, ada channel Boleh. YouTube-nya yaitu Nana Psikolog, buat teman-teman yang mau main ke YouTube-nya Bu Zahro ya. Dan buat teman-teman, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik like. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalau mau subscribe, silakan di subscribe dan diklik loncengnya. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya Bu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Semoga suatu hari nanti masih diberi kesehatan, kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Zahro seperti itu. Nah, terima kasih Bu Zahro. Terima kasih banyak pokoknya Bu Zahro buat hari ini. Ilmunya banyak banget. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Amin, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Kita akhiri ya teman-teman. Sekian dari kami. Ada salah-salah kata dari saya maupun Bu Zahro, mohon dimaafkan karena itu di luar keinginan kita juga ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zahro. Ya.